Assalamualaikum bro. Oke bro, kali ini saya akan membahas tentang MCB bekas ya. Nah, benda ini merupakan alat pembatas arus dan pengaman dari konsleting listrik ya di kWh meter kita. Dan biasanya teman-teman semua setelah mengganti MCB yang rusak, maka MCB bekas ini akan melayang ya bro ke lubang sampah. Nah, hal ini sebaiknya kita manfaatkan bro untuk MCB bekas ini ya, asalkan MCB ini memang masih bisa ataupun layak kita pakai ya, khususnya sebagai pengganti dari saklar ya. Nah, untuk MCB yang sudah lemah itu ciri-cirinya seperti ini bro. Kita sentuh langsung jeglek bro, kondisi on, kita sentuh jeglek. Nah, ini tandanya MCB sudah lemah, tidak bisa kita gunakan sebagai pembatas arus ya, pembatas arus pada kWh meter, namun masih bisa kita manfaatkan sebagai saklar dari pompa air bro di rumah kita ya. Jadi daripada kita membeli saklar untuk pompa air, sebaiknya kita manfaatkan barang-barang bekas yang sekiranya masih bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Nah, sebenarnya untuk handle seperti ini merupakan alat pemutus dan penghubung arus listrik ya menuju pompa air yang sangat bagus bro, karena dia tahan panas ya. Namun kali ini karena adanya dari MCB bekas yang sering terbuang begitu saja, maka saya akan sedikit memberi informasi ya, bahwa MCB bekas ini hanya cukup membeli box MCB seperti ini ya, dengan harga murah, bisa kita gunakan kembali bro MCB ini sebagai saklar untuk pompa air gitu bro. Dan tentunya bro, untuk mengecek dari kelayakan MCB bekas ini ada caranya ya. Selain kita jeglekan seperti ini, dia masih bisa on off nya ini masih bisa kita gunakan. Kita inputkan aja arus listrik dan kita cek di outputnya. Ketika kita on kan masih ada arus listrik yang mengalir menuju output, maka MCB ini masih layak dipakai bro, sebagai saklar tentunya ya, bukan sebagai pembatas arus. Nah, ini bro, barang bekas yang masih bisa kita gunakan. Dan kita mulai saja bro proses pemasangan MCB bekas ini ya. Kita buka casing dari box MCB nya. Kemudian ini adalah kabel induk ataupun kabel fasa dan netral ya dari kWh meter tentunya bro. Kita coba rakit ya. Nah, ini adalah kabel outputnya ya, dari MCB menuju ke pompa air gitu bro. Untuk kabel berwarna hitam ini adalah kabel fasa. Nah, yang ini bro berwarna biru merupakan kabel untuk netral ya. Kita pelintir saja seperti ini menggunakan jari, kemudian nanti kita kencangkan menggunakan tang ya, agar lebih padat dan lebih kuat seperti ini, membentuk sambungan kabel pigtail bro atau ekor babi ya. Nah, kemudian kita tekuk seperti ini bro untuk sambungannya agar mendapat kuncian yang lebih kuat ya. Dan jangan lupa kita solasi bro untuk sambungan tersebut agar lebih aman tentunya ya.
Saat mengisolasi, pastikan untuk kabel yang terkupas itu tertutup rapat ya dengan isolasi. Kemudian kita lanjutkan bro untuk pengkabelan dari fasanya ya, fasa input dan out ya. Kita pasang saja untuk MCB bekas ini. Nah, kita tarik untuk pengunciannya ya. Seperti itu, kita jungkit sedikit. Nah, sehingga dia terkunci di casing dari box MCB itu. Nah, untuk kabel bagian input dari MCB ini sebaiknya kita tekuk seperti ini bro. Kita bentuk seperti huruf U ya. Nah, kita masukkan ke pengunci dari baut MCB itu, kemudian kita kencangkan bautnya ya menggunakan obeng. Kita lanjutkan untuk outputnya ya, yang menuju ke pompa air ini. Tidak lupa kita tekuk juga untuk kabel yang terkupas agar dia lebih kencang ya, mengunci di bagian baut output menuju ke pompa air seperti ini. Kita kencangkan kembali bro untuk bautnya menggunakan obeng ya. Nah, pastikan semua baut-baut itu terpasang dengan kencang bro, jangan sampai kendor ya, karena kalau kendor itu mengakibatkan MCB ini mudah terbakar bro, akibat panas ya. Kita deteksi setelah kita masukkan arusnya ya. Nah, itu untuk bagian inputnya dia terdetek ada arus listriknya. Kemudian kita coba cek untuk outputnya ya. Nah, ini untuk switchnya belum kita on kan ini bro. Nah, switchnya kita on kan dulu bro. Kemudian kita cek, ketika muncul arus listrik seperti ini, artinya MCB bekas ini masih layak kita gunakan sebagai saklar ya bro. Nah, kemudian kita tutup bro. Jadi jangan sampai dibuang bro untuk MCB bekas itu ya, sangat sayang sekali bro. Karena mengingat yang namanya cari uang itu kan susah bro. Maka sebaiknya barang-barang bekas di sekitar kita itu ketika masih bisa kita gunakan, kita manfaatkan saja bro. Oke, lanjut kita tutup untuk box MCB nya ya. Kita baut kembali, tutup casing tersebut agar lebih terlihat rapi dan lebih aman tentunya dari sengatan arus listrik ya bro. Kita coba on kan ya. Nah, seperti ini. Pompa air pun menyala bro. Jadi ini off. Nah, itu posisi on ya, ke arah yang ada tulisannya bro di bagian MCB itu. Jadi yang polos itu off, kalau yang ada tulisannya untuk merek itu ya, itu kondisi on bro. Jadi bisa dipahami ya untuk cara pemasangannya. Oke bro, cukup sekian dulu ya tutorial dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya. Amin. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.